Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di arena pertempuran, hentikan. Kalian telah menyerang orang dengan sembarangan, teriak Li Mubai kesal. Li Mubai, kau adalah juri yang memutuskan pertarungan tersebut hingga menewaskan Ma Kong. Kami dari klan Ma akan membunuh siapa saja yang terlibat dalam pertarungan sebelumnya, ucap Ma Qing. Tetua Ma Qing, apakah seperti ini sikap ksatria orang-orang dari klan Ma? Sungguh tidak bermartabat. Dengan jelas Ma Kong yang merupakan kultivator tingkat dewa menantang seorang ranah tingkat pertapa suci, dikalahkan lalu terbunuh. Kalian ingin menuntut balas, bahkan pada orang lain. Sungguh memalukan, ucap Li Mubai, di sela-sela kerumunan orang yang sedang melihat pertempuran. Saudara, sebenarnya apa yang mereka ributkan? Tanya Xie pada penonton lainnya. Saudara, apakah Anda tidak tahu bahwa sebelum gerbang teleportasi makam pedang terbuka, telah terjadi pertempuran antara Ma Kong yang ternyata merupakan putra patriark klan Ma dengan Liong Xi yang hanya tingkat pertapa suci, jelas pemuda tersebut. Lalu apa yang terjadi? Saudara, Liong Xi ternyata mampu melukai Ma Kong yang merupakan kultivator tingkat dewa, hingga akhirnya mati. Saudara, apakah dia berasal dari barat? Tanya Xie semakin penasaran. Saudara, kami kurang tahu, tapi pemuda itu sangat muda karena baru saja berusia 9 tahun. Xie terkejut, apakah itu tuan muda? Batinnya, saudara, jika boleh aku tahu, teknik apa yang digunakan oleh pemuda itu? Tanya Xie. Petir tuan, petir biru yang berubah menjadi hitam keemasan. Jawab pemuda itu dia. Ucapnya lalu meninggalkan kerumunan mencari King Ruo. Di atas langit, Li Mubai dan tetua Ma Qing masih beradu mulut. Ma Qing, jika itu mau kalian, maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dengan ini klan Ma telah menyatakan perang pada klan Li. Sus. Muncul puluhan para kultivator tingkat dewa dari klan Li. Tuan muda, ucap sang pemimpin menyapa Li Mubai dengan hormat. Melihat kemunculan para kultivator tingkat dewa lainnya, para penonton yang ada di tempat itu lalu menjauh. Ayo kita menjauh, karena pertempuran besar akan terjadi di tempat ini. Klan Ma, kalian begitu lancang, dan bertindak bodoh. Selain itu kalian juga begitu rendah, membela seseorang yang mati dalam pertempuran yang adil lalu menyerang mereka yang tidak terlibat sama sekali. Pemimpin pasukan dari klan Li yang baru saja tiba itu mengata-ngatai Ma Qing dengan kasar. Tumpas mereka, teriak Ma Qing memberi perintah. Slas, buom, ledakan dahsyat mengguncang langit di gunung makam pedang. Pertempuran antara klan Ma dan klan Li akhirnya pecah. Kedua belah pihak saling menyerang. Di tempat lain, penguasa, kami tidak menemukannya, ucap Tao Tao dengan sedih. Tidak apa. Kalian masuklah, ucap King Ruo sambil membuka celah dimensi dunia jiwa. King Ruo tidak ingin keberadaan Tao Tao diketahui oleh banyak orang, karena kehadirannya akan menarik perhatian banyak orang. Baru saja Tao Tao masuk ke dalam dunia jiwa, Xie muncul. Penguasa, Tuan Muda Zilong muncul dengan nama Liong Xi. Sebelum gerbang teleportasi terbuka, dia bertarung dengan Ma Kong, putra patriark klan Ma yang merupakan kultivator tingkat dewa, dan melukainya hingga akhirnya Ma Kong tewas, ucap Xie melaporkan. Xie, kamu tahu dari mana? Dan apakah kamu mengetahui keberadaannya? Penguasa, di daerah utara ada pertempuran antara dua klan, yaitu klan Li dan klan Ma. Pemicu dari perang itu karena Li Mubai tuan muda klan Li menjadi hakim pertempuran antara tuan muda Zilong dan Ma Kong. Penguasa, aku masih belum bisa menemukan, bahkan merasakan aura tuan muda. King Ruo terdiam. Baiklah, sekali lagi, sisir seluruh wilayah Gunung Pedang. Baik,
ucap Xiewu lenyap dari pandangan King Ruo. Di timur gunung makam pedang, di dalam sungai biru yang jernih, dua pemuda terus bersembunyi di dasar sungai itu dengan menggunakan kekuatan perisai ruang dan waktu. Kedua pemuda itu langsung melarikan diri saat melihat orang-orang dari klan Ma yang begitu banyak. Mereka berdua yakin bahwa orang-orang dari klan Ma itu pasti sedang mencari mereka. Dalam pelarian itu, mereka akhirnya mengetahui bahwa pertempuran antara klan Li dan klan Ma karena keterlibatan Li Mubai dalam pertempuran sebelumnya. Dan kedua orang itu adalah King Junda dan King Fang. Mereka berdua terpisah dari King Zilong saat keluar dari ruang teleportasi. Saudara Fang, sampai kapan kita harus bersembunyi di tempat ini? Saudara Junda, kita akan menunggu hingga situasi di Gunung Makam Pedang aman. Aku takut orang-orang dari klan Ma itu mengenali kita, terlebih lagi saat ini mereka sedang bertempur dengan klan Li. Saudara Fang, aku masih khawatir, bagaimana dengan keponakan nakal kita itu? Saudara Junda, tenanglah, walaupun kita terpisah dengannya, aku yakin dia akan mencari kita. Lagi pula untuk menghadapi situasi di atas langit Gunung Makam Pedang, itu adalah hal mudah baginya. Baiklah. Saudara Fang, kirim saja pesan giok jiwa padanya. Katakan padanya bahwa kita sedang bersembunyi di tempat ini, ucap King Junda. Setelah memberi pesan melalui giok jiwa pada Zilong, King Fang dan King Junda lalu mengambil sikap kultivasi untuk memulihkan diri setelah keluar dari lorong teleportasi yang mengalami kekacauan sebelumnya. Dan Mimin geser ceritanya. Ling Er, tenanglah. Aku yakin putra kita sudah keluar dari gerbang teleportasi, tapi masalahnya hingga saat ini aku tidak dapat merasakan aura bahkan mengirim pesan giok jiwa padanya. King Ling yang telah merubah tampilan wajahnya itu menatap King Ruo dengan sedih. Kakak, putra kita, Ling Er, tenanglah. Mari kita cari bersama-sama. King Ruo lalu bergerak mengitari wilayah itu dan meminta King Ling untuk menyamarkan tampilannya. Di wilayah utara Gunung Pedang, pertempuran antara klan Ma dan klan Li terus berlanjut. Satu persatu para pendekar mereka saling berjatuhan. Pertempuran yang kacau itu tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang kultivator tingkat spiritual dengan menggunakan pedang emas menyerang dan membabat para kultivator dari klan Ma. Sabetan pedang emasnya begitu luar biasa, bahkan dapat melukai kultivator tingkat dewa. Aura pedang yang sangat mengerikan begitu kentara saat tebasan pedangnya dilepaskan, sehingga membuat para kultivator tingkat dewa yang berada di dekatnya mengambil jarak dengannya. Dari jauh, siapa pemuda itu? Apakah dia dari klan Li juga? Ucap para penonton penasaran. Aku rasa bukan, lihat teknik yang digunakannya. Balas orang di sampingnya. Benar, dia adalah kultivator pedang. Bahkan aura pedangnya terasa begitu kentara. Saudara, apakah Anda ingat aura ini? Benar, ini aura pedang yang mencekam dari dunia makam pedang. Apakah pemuda itu Yao? Para penonton yang menyaksikan pertempuran antara klan Li dan klan Ma dari jarak jauh itu tiba-tiba terdiam. Mereka yang selamat dari dunia makam pedang saling berpandangan. Seseorang tiba-tiba membuka suara. Saudara, apakah fenomena kacaunya jalur teleportasi disebabkan oleh pemuda yang sedang bertempur itu? Saudara, aku tidak yakin, tetapi saat ini aku yakin pemuda itu adalah Yao. Hush, sejak kapan Yao bisa memasuki benua teratai biru? Apakah saudara tidak merasakan tekanan aura pedang yang begitu kentara dari pemuda itu? Saudara, coba perhatikan dengan baik. Ada aura kehidupan manusia dalam tubuhnya. Para penonton terus berspekulasi. Pikiran mereka dikacaukan dengan kehadiran kultivator pedang yang mengingatkan mereka dengan aura dunia makam pedang. Di arena pertempuran, semua orang yang berasal dari klan Ma yang datang sebelumnya kini telah berkumpul di arena pertempuran. Dari jumlah 50 orang, kini tersisa 30 orang saja. 20 orang lainnya telah dirobohkan. Sebelumnya, saat mereka merasa di atas angin dengan mengalahkan puluhan orang-orang dari klan Li, tiba-tiba kehadiran kultivator pedang membuat situasi pertempuran tersebut berubah haluan. Keparat,
"Siapa kau ikut campur dalam pertempuran ini?" teriak salah satu dari tetua klan Ma. Apakah memang seperti ini sikap orang-orang dari klan Ma yang memalukan dan tidak tahu diri itu, menanyakan nama orang lain ketika dalam pertempuran? "Kalian sungguh lucu." Pemuda tersebut menjawab pertanyaan orang-orang dari klan Ma dengan acuh. Di sisi pemuda itu, "Saudara, aku Li Mubai. Terima kasih telah membantu kami," ucap Li Mubai dengan menangkupkan kedua tangannya. "Saudara, aku melakukan ini karena para keparat yang tidak tahu malu ini melibatkan klan Li atas kematian kultivator dewanya yang lemah itu," ucap pemuda tersebut. Duk, jantung Li Mubai berdetak cepat. "Saudara Liongxi, apakah ini Anda?" tanyanya. "Saudara Li Mubai, aku temannya. Bagaimana mungkin aku adalah Liongxi? Jika aku Liongxi, sedari tadi aku sudah menghancurkan mereka dengan petir." Jelas pemuda tersebut. Li Mubai dan pemuda tersebut terus berbicara, sambil menahan serangan yang dilancarkan oleh orang-orang dari klan Ma. Sungguh pemuda yang bodoh. Hanya karena sebagai teman Liongxi lalu ikut campur dalam pertempuran ini. Apakah kau sengaja ingin menyinggung klan Ma? Anda sekalian orang-orang dari klan Ma adalah orang bodoh. Apakah saat ini aku tidak menyinggung kalian? Lagi pula yang begitu bodoh adalah kalian sendiri yang membela orang lemah, bahkan berani menyinggung seorang Liongxi. Wajah orang-orang dari klan Ma memerah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivator pedang itu begitu arogan. Di satu sisi mereka ingin segera membunuhnya, tetapi mereka disulitkan dengan serangan pedangnya yang begitu mematikan. Kalian klan lemah dan bodoh yang tidak menyadari kekuatan Liongxi. Dengan usia 9 tahun, apakah kalian tidak menyadari latar belakangnya yang begitu mengerikan? Kalian pikir seorang jenius bisa lahir begitu saja? Naif, ucap pemuda itu dengan nada yang sangat keras. Orang-orang dari klan Ma menghentikan serangannya dan menyadari kata-kata pemuda tersebut. Mereka saling berpandangan dan menatap satu sama lainnya. "Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian lupa janjinya yang akan mendatangi klan Ma setelah dia keluar dari dunia makam pedang?" "Oh tidak, mungkin saat ini dia telah datang ke klan. Ayo kita pergi," ucap Ma Gugong dan Ma Chen dengan panik. "Bergerak mundur," teriak Ma Qing. Ma Qing memerintah pasukan yang tersisa untuk kembali ke klan dengan tergesa-gesa. Dengan segera orang-orang dari klan Ma yang tersisa itu lalu meninggalkan arena pertempuran. Setelah orang-orang dari klan Ma itu pergi, pemuda itu juga lalu pergi ke arah timur Gunung Makam Pedang. Dari jarak jauh, di antara kerumunan para penonton yang menyaksikan pertempuran sebelumnya, "Ling Er, putra naga kita begitu arogan, bahkan dia sangat cerdik." "Kakak, apakah kamu yakin dia orangnya?" tanya King Ling dengan penasaran. King Ling masih ragu dan tidak yakin dengan apa yang diucapkan oleh King Ruo, karena pemuda yang dimaksud sebagai Zilong tersebut adalah seorang kultivator tingkat spiritual. Terlebih lagi dengan tampilan wajahnya yang tidak terlihat seperti Zilong. "Ling Er, ayo kita susul." Dengan segera King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat tersebut lalu menyusul pemuda yang telah pergi sebelumnya. Di medan pertempuran, "Tuan Muda Mubai, sebaiknya kita kembali ke klan. Kita akan mengumpulkan pasukan yang lebih banyak. Kita harus membalas penghinaan ini." "Baik, tapi sebaiknya kita akan mengurus saudara kita yang terluka terlebih dahulu." "Baik." Timur Gunung Makam Pedang, King Ruo dan King Ling yang menggunakan tampilan Zan dan Guang Zhao terus mengikuti kultivator pedang tersebut dengan tenang. "Kakak, dia memasuki sungai biru yang jernih itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebaiknya kita tunggu di sini saja," ucapnya sambil berdiri dengan tenang di balik gunung batu. Baru saja King Ruo dan King Ling selesai berbicara, dari permukaan sungai yang jernih itu keluar 3 pemuda dengan wajah yang begitu gembira. Pak, pukulan mendarat di kepala pemuda tersebut. "Zilong Er, ubah tampilanmu, aku sangat malas untuk melihatnya," ucap King Junda kesal. Di dalam air sebelumnya, Zilong menggunakan tampilan orang lain untuk mengerjai King Fang dan King Junda dengan menakut-nakuti mereka berdua sebagai orang dari klan Ma.
Tidak heran jika King Fang dan King Junda begitu ketakutan, karena kultivasi Zilong kini telah menjadi kultivator tingkat spiritual dan itu lebih tinggi dari mereka. Dari balik gunung batu, "Oh kakak, dia putra kita," ucap King Ling senang. "Mari kita temui mereka." Tiba-tiba Xiewu dan yang lainnya muncul. "Penguasa, kami," ucapnya sambil menundukkan kepala. "Xiewu, lihat di sana," sambil menunjuk ke arah Zilong. "Penguasa, bagaimana bisa?" Xiewu dan yang lainnya begitu terkejut. Mereka bahkan tidak mempercayai dengan apa yang dilihatnya. "Mari kita hampiri," ucap King Ling senang. Sus, King Ruo dan King Ling beserta Xiewu dan keempat saudaranya menghampiri Zilong yang masih berada di atas sungai. "Xiewu." Zilong menatap heran dan terkejut. "Tuan muda," ucap Xiewu dan keempat saudaranya berlutut dengan hormat. "Bagaimana kalian bisa tahu aku ada di sini?" "Tuan muda," ucapnya sambil menatap ke arah King Ruo dan King Ling yang menatap Zilong dengan hangat. Zilong menatap dua pemuda yang ada di hadapannya dengan heran. "Kamu," sambil menatap ke arah King Ling yang masih menggunakan tampilan Guang Zhao dengan mata nyalang. Wajah tampannya yang ramahnya tiba-tiba hilang. Zilong mengira yang ada di hadapannya adalah Guang Zhou yang sebenarnya. "Anak nakal, apa kamu tidak mengenaliku?" ucapnya sambil mengubah tampilan wajahnya. Tiba-tiba Zilong berlutut. "Ibu," ucapnya sambil berlutut. "Zilong bangunlah," ucapnya sambil memeluknya dengan erat. "Ibu, aku rindu," ucap Zilong sambil menangis terseduh-seduh. King Ling memeluknya dengan hangat dan membiarkannya menangis. Zilong walaupun fisiknya yang terlihat dewasa, tapi dia tidak ubahnya dengan remaja awal yang masih perlu kasih sayang. "Aduh, putra ibu, kamu sudah besar. Apakah kamu tidak malu menangis di hadapan paman-pamanmu?" ucap King Ling. "Ibu, biarkan saja. Lagi pula mereka tidak akan menceritakannya. Jika mereka menceritakannya, aku akan lapor pada ayah untuk memberi mereka pelajaran." King Fang dan King Junda tertawa terbahak-bahak diikuti Xiewu dan yang lainnya. "Adik Ling, ternyata putramu yang gagah perkasa dan tampan ini ternyata sangat cengeng," ucap King Fang yang sepertinya menemukan bahan ledekan untuk mengganggu Zilong. "Cahahaha, benar, dia ternyata pendekar cengeng," ucap King Junda sambil tertawa. Zilong bahkan menangis tanpa menghiraukan ledekan King Fang dan King Junda yang menemukan alasan yang tepat untuk melakukan pembalasan atas tindakan nakalnya. Dalam pelukan King Ling, Zilong lalu mengusap air matanya seperti anak kecil menatap seorang pemuda yang ada di sisi King Ling. King Ling menatap Zilong dan mengangguk hangat. "Ibu, apakah dia anak nakal? Jangan berpikiran macam-macam," tatap dia dengan sungguh-sungguh. "Ibu, apakah dia?" Matanya yang tajam terbelalak saat melihat cincin biru bergambar burung phoenix emas di telunjuk kanan King Ruo. Seperti anak kecil, Zilong menghamburkan diri pada King Ruo. "Ayah," ucapnya menangis terseduh-seduh. "Ayah, aku rindu ayah," ucapnya sambil menangis. King Ruo dengan tenang mengusap-usap punggung dan kepalanya. "Anak nakal, ayah juga sangat merindukanmu. Zilong maafkan ayah yang telah meninggalkanmu yang begitu lama." King Ruo yang telah merubah tampilan wajahnya menatap Zilong dengan lekat. "Putra ayah, kamu sekarang benar-benar telah menjadi naga di antara para naga. Ayah sangat bangga padamu, Liong Si." "Ayah," ucapnya malu-malu sambil melepaskan diri dari pelukan King Ruo dan mengusap air matanya. "Oh, apakah kamu tidak ingin memeluk ayah lagi?" King Ruo menggodanya. "Ayah, aku sudah besar." Ledakan tawa King Fang dan King Junda pecah, bahkan King Ruo dan King Ling hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Adik Ruo, putra nagamu itu benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya menangis seperti anak kecil lalu mengaku sudah besar," ucap King Junda tertawa sambil terkekeh-kekeh. "Paman, tunggu pembalasanku," ucap Zilong sambil memonyongkan mulutnya. "Zilong ayah senang dan bangga padamu, karena kamu memang naga dari barat. Lagi pula pamanmu hanya mencandaimu," ucapnya sambil menepuk-nepuk bahu Zilong.
King Ruo lalu membawa Zilong dan kelompoknya pergi dari tempat itu untuk mencari penginapan yang ada di kota Wuqi. Sepanjang perjalanan dari Sungai Biru menuju kota Wuqi, mereka semua terdiam. Sebenarnya banyak hal yang ingin ditanyakan oleh Zilong, tetapi dia mengurungkan niatnya karena merasa kurang tepat untuk bertanya terutama dalam perjalanan tersebut. Sesekali dia terus melirik ayahnya dengan tatapan kerinduan. "Ayah juga rindu," bisik King Ruo sambil bergerak terbang. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, kelompok tersebut akhirnya memasuki kota Wuqi. "Tuan, tunjukkan identitasnya." Prajurit tersebut dengan tegas melakukan pemeriksaan pada setiap orang yang masuk di kota Wuqi. "Ayah, serahkan padaku," ucap Zilong sambil maju dan menunjukkan lencana emas kekaisaran Wei yang dimilikinya. Wajah tegas prajurit kota yang merupakan komandan pasukan itu tiba-tiba memucat lalu bersama pasukan yang ada di tempat itu berlutut dengan hormat. "Tuan, silakan masuk. Apakah Tuan perlu pasukan penjaga?" "Tidak perlu. Kami ingin beristirahat di kota ini dengan bebas tanpa menarik perhatian banyak orang," ucap Zilong. "Baik Tuan," jawab komandan prajurit itu dengan tegas. Setelah komandan prajurit itu mempersilahkan mereka, dengan tenang King Ruo dan kelompoknya lalu memasuki kota itu. "Tuan muda, Anda begitu luar biasa," puji Xie Wu senang. Zilong terlihat malu-malu saat Xie Wu memujinya. "Xie Wu, aku bahkan tidak tahu mengapa jenderal itu memberikan benda ini padaku," jawabnya menjelaskan. Kata-kata Zilong membuat King Ruo dan King Ling tersenyum-senyum, sehingga membuat Zilong semakin salah tingkah. "Ayah, Ibu, apakah ada sesuatu yang lucu?" King Ruo dan King Ling tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, sehingga membuat Zilong semakin penasaran. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya kelompok itu tiba di sebuah bangunan yang paling megah di kota tersebut, lalu memasukinya dengan tenang. "Selamat datang di penginapan keluarga Giok. Ada yang bisa kami bantu Tuan?" tanya pelayan menyapa kedatangan King Ruo dan rombongannya dengan hormat. "Pelayan, aku ingin ruangan khusus yang terbaik. Selain itu aku juga ingin makanan serta minuman terbaik di penginapan ini." "Ada Tuan, tapi itu sangat. Apakah ini cukup?" ucapnya sambil memberikan kantong yang berisi puluhan ribu kristal jiwa. "Tuan, ini lebih dari cukup." Sang pelayan lalu melaporkan hal tersebut pada sang manajer penginapan. Tidak lama kemudian sang manajer penginapan pun keluar dari ruangannya dan menghampiri King Ruo dan kelompoknya, lalu membawanya ke sebuah ruangan khusus tertutup. "Tuan, apakah ruangan ini memuaskan? Jika tidak, maka aku akan mencari ruang khusus lainnya," tanya sang manajer. "Tidak perlu. Aku rasa tempat ini sudah cukup nyaman. Kami ingin tidak ada yang mengganggu kami. Cukup antarkan makanan dan minuman ke dalam ruangan ini," ucap King Ruo. "Baik Tuan." Sang manajer lalu pergi meninggalkan King Ruo dan kelompoknya untuk menyiapkan pesanan mereka. Di dalam ruangan, mereka saling berpandangan lalu tertawa lepas. "Ayah, Ibu, mengapa sebelumnya kalian tersenyum-senyum padaku?" tanya Zilong penasaran. Dengan santai King Ruo lalu menunjukkan lencana emas kekaisaran Wei yang dimilikinya. "Ayah, bagaimana ayah bisa memiliki benda ini?" King Ruo dan King Ling saling bertatapan lalu tersenyum. "Zilong, jangan katakan jika kamu memiliki lencana emas kekaisaran itu, karena kamu sudah membuat ulah di ibu kota kekaisaran ini," ucap King Ruo. "Ayah, bagaimana ayah bisa tahu jika aku membuat ulah di tempat ini?" tanya Zilong. "Ayah yakin, mereka pasti telah menangkapmu, lalu mengetahui identitasmu. Itu adalah alasan yang tepat, karena mereka tidak akan memberikan lencana emas kekaisaran itu dengan sembarangan," ucap King Ruo. "Ayah bagaimana bisa tahu?" "Zilong itu karena ayahmu juga pernah melakukan hal yang sama," ucap King Ling sambil tersenyum kecil. "Zilong apakah kamu tidak tahu hukumannya jika membuat ulah di ibu kota kekaisaran? Jika mereka tidak mengetahui latar belakangmu saat ini, mungkin kamu sudah berada di dalam penjara atau dihukum mati," ucapnya sambil menatap ke arah King Junda dan King Fang. King Fang dan King Junda menganggukkan kepalanya. "Kakak Fang,
Kakak Junda, terima kasih telah menemani dan menjaga putraku, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangan dengan hormat. Adik Ruo, tidak perlu melakukan hal itu. Hingga saat ini, bahkan sepanjang perjalanan, boleh dikatakan bahwa Zilong Er lah yang melindungi kami. Jawab King Junda sambil tersenyum kecil. King Junda lalu menceritakan semua hal terkait dengan perjalanan mereka, hingga mereka tiba di Kekaisaran Wei. Saat mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba pintu ruangan itu diketuk oleh pelayan yang sedang mengantarkan makanan. Silahkan masuk, dan segera beberapa pelayan memasuki ruangan itu dan menghidangkan makanan yang telah dibawa mereka. Selamat menikmati, ucapnya sambil berlalu meninggalkan ruangan itu. Setelah para pelayan itu keluar dari ruangan, King Ruo dan King Ling lalu mengubah tampilan wajah aslinya. Sambil menikmati makanan, "Ayah, Ibu, mengapa kalian berdua selalu menyamar?" Menjawab pertanyaan Zilong, King Ruo lalu menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengannya secara rinci. Selain itu, King Ruo juga menjelaskan rencana besarnya 3 tahun ke depan, sehingga membuat King Fang dan King Junda bergidik. "Ayah, Ibu, jika demikian, maka aku dan Paman Fang dan Junda akan menuju Sekte Gunung Emas untuk berlatih dengan fokus dan total di sana." "Zilong, ayah tentunya setuju saja dengan idemu, tapi tetap ingat jaga identitasmu," ucapnya dengan wajah seperti terlihat ragu. "Apakah ada sesuatu yang ingin ayah tanyakan? Jika ada, tanyakan saja. Apa yang telah kamu lakukan di dunia makam pedang, sehingga para penguasa di dunia itu menghancurkan gerbang teleportasi pedang?" ucap King Ruo bertanya. "Apa?" King Fang dan King Junda begitu terkejut. "Ayah, Ibu, apakah kalian berdua juga memasuki dunia itu?" King Ruo dan King Ling mengangguk sambil tersenyum kecil menatap Zilong yang begitu penasaran. "Ayah, Ibu, sebelumnya di dunia makam pedang, tepatnya di kota Yinghang, aku berhasil mengalahkan Yao Yiban sang pemimpin kota, dan menggantikannya menjadi pemimpin agung. Sebelumnya aku telah mengambil cincin penyimpanannya. Aku tidak menyangka jika di dalam cincin penyimpanan itu ada sebuah artefak yang begitu luar biasa," ucap Zilong menjelaskan. King Ruo dan King Ling serta semua orang terlihat begitu serius, bahkan Xie Wu tidak henti-hentinya menatap Zilong dengan takjub. "Ayah, pada saat gerbang teleportasi terbuka, artefak itu ternyata tidak ingin keluar dari dunia makam pedang dan melakukan perlawanan, sehingga aku menyerapnya dengan paksa hingga berada di dalam lorong waktu." King Ruo mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam dunia makam pedang sebelumnya, dia dan King Ling yang sedang beristirahat di tepi sungai tiba-tiba dikejutkan dengan suara pertempuran keras. Ternyata itu adalah pertempuran Zilong yang sedang berusaha menundukkan artefak itu. "Zilong Er, apakah karena artefak tersebut dirimu menjadi kultivator pedang?" "Benar ayah, artefak tersebut ternyata pecahan mutiara jiwa pedang, bahkan telah menaikkan tingkat kultivasiku hingga saat ini. Tidak heran orang-orang dari dunia makam pedang itu menghancurkan gerbang teleportasi, karena mereka tidak ingin benda itu keluar dari dunianya." Sambil menikmati makanan dan minuman yang ada di hadapannya, mereka terus berbicara dan saling bertanya kabar, terutama Zilong yang begitu ingin tahu keadaan ayahnya. "Ayah, jika aku boleh tahu kemana saja ayah selama 5 tahun ini?" King Ruo tersenyum kecut sambil menjelaskan keberadaannya selama 5 tahun itu. "Zilong Er, selama 5 tahun ini, ayah tertahan di Pulau Nanren, yaitu sebuah pulau yang berada di wilayah barat. Sebenarnya ayah tertahan 5 bulan saja, tetapi ada perbedaan waktu yang begitu besar di sana." Zilong begitu terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan tertahan di sebuah pulau dalam waktu yang singkat tetapi begitu lama di dunia luar. Zilong juga akhirnya memahami alasannya kultivasi ayahnya yang tidak meningkat. Cukup lama mereka berbincang, hingga menjelang malam. "Adik Ruo, Adik Ling, kami undur diri dulu," ucap King Fang dan King Junda meninggalkan ruangan itu. Sepeninggalan King Fang dan King Junda, Zilong masih terus berbincang-bincang dengan ayah dan ibunya dengan hangat. "Ayah, apakah Yongjun ada di dunia jiwa?" King Ruo tersenyum. "Apakah kau merindukannya?" "Iya ayah,
aku sangat merindukannya. King Ruo lalu melepaskan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi di dalam ruangan itu. Xie Wu, Xie Qi, Xie Liu, Xie Ba dan Xie Jiu, beristirahat dan pulihkan diri kalian sambil membuka dimensi dunia jiwa. Baik penguasa, lalu memasuki dunia jiwa. Silong yang melihat tindakan King Ruo begitu penasaran. King Ruo dan King Ling yang melihat Zilong begitu penasaran saling berpandangan lalu tertawa. Ayah, sebenarnya ada apa? Sus, Yongjun muncul. Wajahnya yang tampan dan lucu menatap Zilong dengan mengejap-ngejapkan matanya. Kakak Zilong, ucapnya langsung menghamburkan diri memeluk Zilong dengan hangat. Jun kamu begitu luar biasa, puji Zilong yang begitu terkejut sambil memeluk Yongjun. Zilong tidak pernah menyangka tingkat kultivasi Yongjun ternyata sangat mengerikan darinya. Baru berusia 4 tahun sudah berada di ranah kaisar. Sebelumnya, di kota Jixian kultivasi Yongjun masih di tingkat raja dasar. Kakak juga sangat luar biasa, puji Yongjun dengan tingkahnya yang lucu sambil merasakan aura ranah spiritual tingkat menengah dari tubuh Zilong. King Ruo dan King Ling begitu bahagia. Mereka berdua saling bertatapan dan merasakan haru yang luar biasa di dada. Jun ini untukmu, ucap Zilong sambil memberikan pedang emas yang merupakan senjata tingkat Dewa Bumi. Kakak, terima kasih, balas King Yongjun sambil menerima pedang emas tersebut dan menyimpannya. Zilong dan Yongjun lalu duduk di kursinya. Ayah, bagaimana Jun tanya King Zilong. Zilong, adikmu juga sama sepertimu, sama-sama kultivator petir yang dibentuk oleh kekuatan dewa. Zilong adikmu memiliki tubuh dewa emas, sehingga dia harus berada di dalam dunia jiwa. Itu alasannya ayah menutup tempat ini dengan mantra formasi perlindungan. Ayah, itu berarti dia memiliki petir emas. Benar, Jun bolehkah kakak melihatnya? Yongjun mengangguk pelan. Slas, trak, petir berwarna emas muncul dan mengambang di telapak tangannya. Jun ini sangat indah, ucap King Zilong sambil menyentuh petir yang mengerikan tersebut. Petir yang berderak-derak itu terlihat jinak dan lembut menjalar di tangannya. Kakak, aku juga ingin melihat petir kakak. Zilong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Slas, trar, petir biru muncul lalu berubah warna hitam keemasan. Kakak, mengapa warna petir kita berbeda? Zilong tersenyum lembut. Jun itu karena kamu spesial dan luar biasa. Zilong dengan tenang mengubah bentuk petirnya yang terlihat seperti ratusan benang cahaya itu menjadi tombak, pedang, hingga cakram. Kakak, bagaimana kakak melakukannya? Tanya Yongjun begitu bersemangat. Jun ini disebut dengan teknik perubahan petir. Kamu juga bisa mempelajarinya. Berlatihlah dengan giat. Baik kakak, aku akan menjadi kuat seperti ayah dan kakak, ucap Yongjun dengan semangat. Kakak, lihat mereka berdua melupakan kita, ucap King Ling sambil tersenyum kecil pada King Ruo yang menatap kedua putranya begitu asyik bercerita. Biarkan saja, Ling mari kita pesan kamar. Baik, jawab King Ling sambil menganggukkan kepalanya. Silong Jun ayah dan ibu akan beristirahat. Kalian berdua lanjutkan pembicaraannya. Silong ingat jangan bawa adikmu keluar dari ruangan ini. Baik ayah, jawab mereka berdua dengan bersamaan. King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan Zilong dan Yongjun yang masih melanjutkan pembicaraan mereka. Sebelum keluar, King Ruo dan King Ling kembali mengubah tampilan wajahnya lalu meninggalkan ruangan khusus itu. Dengan tenang, King Ruo dan King Ling pergi menemui manajer penginapan untuk memesan kamar baru, serta meminta manajer untuk tidak mengganggu mereka yang ada di dalam ruangan khusus itu. Sepeninggal King Ruo dan King Ling, Zilong dan Yongjun lalu berlatih bersama. Kakak, ajari aku teknik perubahan petir, pinta Yongjun dengan tatapan manja. Baiklah, ucap Zilong sambil mengusap kepala Yongjun dengan lembut. Di kamar lain, King Ruo dan King Ling akhirnya dapat beristirahat dengan tenang. Dan Mimin geser ceritanya. Di kediaman klan Ma, tetua Macing,
Magugong dan para murid klan yang telah dikirim kembali dengan wajah murung. Mereka yang kembali mendapat cacian dan makian dari Patriark Macung. Sejak kapan kalian bisa begitu bodoh dan telah ditipu mentah-mentah oleh seorang pemuda yang tidak diketahui rimbanya? Ucap Macung. Kemarahan Macung semakin menjadi-jadi saat melihat mayat tubuh putra Makong yang robek. Ceritakan padaku bagaimana ini bisa terjadi. Dengan terbata-bata murid yang bersama dengan Makong sebelumnya menceritakan rentetan peristiwa yang dilewatinya, hingga tewasnya putra patriark klan itu. Bagaimana mungkin tingkat pertapa suci mampu membunuh tingkat dewa? Apakah kalian ingin membohongiku? Atau ini adalah salah satu cara kalian untuk menghapus garis keturunanku pemimpin klan ini? Patriark, kami tidak berani, ucap semua orang sambil berlutut dengan ketakutan. Aku tidak mau tahu, pergi dan temukan pembunuh itu. Bawa tubuhnya baik itu dalam keadaan masih hidup ataupun telah mati. Teriaknya keras. Macing dan semua orang yang ada di tempat itu saling berpandangan. Apalagi yang kalian tunggu? Pergi sekarang juga. Patriark, ada yang ingin kami laporkan. Katakan itu. Patriark, kami telah menyinggung klan Li. Aku takut mereka akan datang ke tempat ini dan melakukan pembalasan, ucap Magugong dengan lutut bergetar. Apa? Wos, pak, buom. Tamparan keras menghantam wajah Magugong, hingga mengirimnya terbang beberapa meter. Di sisinya, Macing berlutut dengan tubuh gemetar. Jelaskan padaku, bagaimana itu bisa terjadi? Macing lalu menjelaskan keterkaitan klan Li atas kematian Makong. Bodoh. Aku sangat kecewa pada kalian. Belum selesai satu masalah, kalian telah menambahnya lagi dengan masalah yang sangat besar lagi. Braak, bangsat, teriaknya sambil memukul meja giok di hadapannya. Pukulan itu menghancurkan meja giok menjadi debu. Kemarahan seorang kultivator dewa bumi tingkat puncak sangat menakutkan, batin semua orang ketakutan. Aula istana klan yang dipadati oleh para murid tersebut begitu hening. Macung menatap 25 murid yang kembali dengan mata memerah. Kalian sungguh tidak berguna. Percuma klan melatih kalian dan memberikan sumber daya yang begitu banyak, tetapi kalian tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa. Ucap Patriark Macung dengan nada keras. Pak Patriark, ucap seorang murid. Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Bentak sang Patriark. Murid itu terdiam dengan wajah kaku. Panggil para tetua dan kumpulkan mereka untuk bersiap, ucap Patriark dengan nada keras. Dengan segera semua orang yang ada di dalam ruangan itu pergi untuk mempersiapkan diri. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di kediaman klan Li, Li Mubai dan beberapa para tetua sedang membicarakan strategi dengan serius. Tuan Muda Li, apa rencana kita? Tanya salah satu tetua klan Li, yaitu Limong. Tetua Limong, kita akan bertempur di luar klan. Pancing dan jebak mereka, jawab Li Mubai. Aku setuju, ini adalah cara yang lebih efektif, karena jika kita langsung menyerang kita kalah jumlah dan kekuatan. Tanpa kehadiran patriark klan yang sedang melakukan latihan tertutup, pembicaraan itu terus berlanjut hingga akhirnya mereka menemukan langkah yang tepat dalam penyerangan tersebut. Setelah memutuskan strategi dan langkah yang akan mereka lakukan, satu pasukan besar yang merupakan gabungan dari para tingkat pertapa hingga para tingkat dewa keluar dari gerbang klan Li, lalu bergerak menuju utara ke Kekaisaran Wei. Di kedai-kedai sederhana di kota Wuki, walaupun sudah malam hari, tetapi kehidupan tetap berlanjut seperti siang hari, sehingga pergerakan di atas langit kota itu menarik perhatian mereka. Saudara, apa itu? Entahlah. Ada dua kemungkinan. Pertama, itu mungkin pasukan dari klan Li jika aku tidak salah dengan baju yang mereka gunakan, atau mereka adalah pasukan panah langit atau panah bumi yang sedang berpatroli. Itu adalah klan Li. Mereka pasti sedang menuju klan Ma, ucap yang lain menimpali. Ayo kita ikuti. Aku sangat penasaran, ucap yang lain sambil bergerak mengikuti orang-orang dari klan Li yang terus bergerak ke arah utara tersebut. Mimin geser ceritanya. Di dalam kamar, Silong yang sedang berlatih bersama Yong Jun dikejutkan oleh ketukan pintu. Adik Ruo,
Adik Ling, ini kami Fang dan Junda. Paman, masuklah. Ayah dan ibuku sudah beristirahat, jawab Zilong santai. King Fang dan King Junda lalu memasuki ruangan itu dan mereka berdua begitu terkejut saat melihat anak kecil yang sedang berlatih teknik perubahan petir. Zilong, dia, Paman Fang, Paman Junda, apakah kalian sudah lupa dengan adik kesayanganku? Mereka berdua ternganga. Tatapan kekaguman terpancar dari kedua mata mereka yang melihat King Yong Jun dengan penuh selidik. Jun kamu baru berusia 4 tahun nak. Mereka berdua saling bertatapan lalu menatap ke arah Zilong. Kedua putra adik Ruo adalah jenius terhebat yang pernah ada di daratan tengah ini. Puji King Junda, aku tidak sabar ingin melihat Jun tumbuh dewasa. Dengan usia 4 tahun saja dia sudah menjadi kultivator tingkat kaisar, ucap King Fang penuh semangat. Paman Fang, Paman Junda, ucap Yong Jun menyapa kedua pamannya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Paman, ada hal apa paman ingin menemui ayah dan ibuku? Tanya Zilong penasaran. Zilong apakah kamu tidak ingat pertempuran yang telah terjadi antara klan Li dan klan Ma di langit Gunung Makam Pedang sebelumnya? Paman, memang apa yang terjadi? Zilong orang-orang dari klan Li telah bergerak ke arah utara untuk menyerang klan Ma. Zilong terdiam. Paman, ini semua ada kaitannya denganku. Aku akan pergi, tapi aku ingin kalian berdua menjaga Jun Zilong serahkan padaku. Ingat, jangan sampai Jun keluar dari ruangan ini, karena akan sangat berbahaya jika dia berada di luar mantra formasi perlindungan ini. Jun berlatihlah bersama Paman Fang dan Paman Junda. Ingat, jangan keluar dari ruangan ini. Baik kakak, Yong Jun mengerti. Setelah berkata-kata Zilong lalu lenyap dari pandangan mereka. Jun mari berlatih bersama kami, ucap King Junda dengan penuh semangat. Baik paman, jawab Yong Jun dengan gembira. Di kediaman klan Ma, Patriark Ma Chung yang sedang sibuk mengkondisikan pasukannya tiba-tiba dikejutkan dengan suara ledakan dari arah selatan. Bangsat, orang-orang klan Li telah menyerang, segera kerahkan pasukan. Perintah sang Patriark. Baik, jawab para tetua. Dengan segera, ribuan murid klan yang telah berkumpul di halaman istana klan itu bergerak ke arah sumber ledakan. Klan Ma yang biasa tenang itu kini benar-benar menjadi kacau. Tampak wajah para murid serta semua orang terlihat tegang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa petualangan tuan muda klan mereka telah membawa masalah besar pada klan itu. Di selatan klan, Ma Chung, keluar kau. Sus. Ma Chung beserta pasukannya muncul di hadapan tetua dari klan Li. Limong, jangan sombong kau. Ini adalah klan Ma, dan kau tidak bisa bertindak sembarangan. Ma Chung, berhentilah berlagak sombong. Sebagai seorang patriark kau telah gagal mendidik orang-orangmu untuk bertindak bijaksana. Kami datang kemari untuk menuntut pertanggungjawabanmu atas tindakan yang telah dilakukan para bawahanmu yang tolol. Ucap Limong dengan lintang. Limong, sejak kapan klan Li memiliki pasukan yang begitu kuat, bahkan dengan begitu sombongnya ingin menuntut sesuatu yang tidak dapat kalian miliki? Oh, seperti itukah jawaban seorang patriark? Jika demikian kami dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan bawahanmu merupakan perintah langsung dari patriark tolol seperti Anda. Ma Chung, kamu begitu keras kepala dan menganggap klan Ma adalah yang terkuat. Bersiaplah. Tiba-tiba dari arah belakang, muncul 250 pasukan tingkat spiritual. Cahahaha. Ma Chung tiba-tiba tertawa sampai terpingkal-pingkal. Limong, apakah kamu bercanda? Ucapnya sambil menunjuk para murid yang berada di belakang Limong. Ma Chung, kamu benar-benar angkuh. Cih, ucapnya sambil memalingkan tubuhnya. Mari kita pergi. Tinggalkan klan busuk ini, ucap Limong lantang. Limong dan 250 pasukan tingkat spiritual itu lalu bergerak mundur secara perlahan. Limong, kalian datang hanya untuk menggertak. Apakah kalian pikir bisa pergi dengan mudah dari tempat ini? Ucap Patriark Ma Chung dengan nada mengejek. Cepat pergi dari sini, ucap Limong memberi perintah dengan cepat tanpa memperhatikan kata-kata yang dilontarkan oleh Ma Chung.
Melihat tindakan Limong, Ma Chung tertawa terpingkal-pingkal. Dia bahkan lupa jika putranya Ma Kong telah mati. Lihat cecunguk tengik itu. Mereka datang hanya untuk menggertak, setelah itu pergi dengan terbirit-birit. Apa yang kalian tunggu? Buru, tangkap dan bunuh mereka, teriak Patriark Ma Chung. Dengan segera para murid dari klan Ma mengejar tetua Limong beserta pasukannya yang telah melarikan diri itu. Ma Chung masih berdiri di tempatnya sambil mendekap tangannya dengan penuh kemenangan. Kalian tidak perlu ikut mengejar cucumuk itu, biarkan para murid tingkat pertapa dan spiritual memburu mereka. Ratusan murid yang merupakan para kultivator tingkat dewa, berdiri dengan tenang. 2 kilometer dari benteng klan Ma, terdengar ledakan dahsyat yang terus-menerus bergema. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana orang-orang dari klan Li itu melarikan diri. Pasti saat ini mereka pergi dengan terkencing-kencing, ucap Ma Chung sombong. Di luar benteng klan Ma, ratusan pasukan klan Ma yang mengejar tetua Limong kini menjadi pusat serangan para murid dari klan Li. Para murid klan Ma yang mengejar murid klan Li kini berada di tengah mantra formasi yang sebelumnya telah dipasang oleh Li Mubai beserta para murid dari klan Li. Ini jebakan. Kita telah terpancing oleh tetua Limong bangsat itu. Mundur, teriak Ma Gugong memberi perintah. Mundur, kalian hanya bermimpi. Tumpas mereka dan jangan sisakan satu pun. Suara lantang Li Mubai memberi perintah. Ratusan para murid dari klan Ma kini benar-benar tidak berdaya, karena mereka telah terperangkap di tengah mantra formasi dan dikelilingi oleh ribuan para murid dari klan Li. Wos, buom, wos, buom. Suara ledakan terus bergema. Para murid klan Ma kini menjadi bulan-bulanan serangan dari ribuan para murid klan Li, sehingga dalam waktu singkat tempat itu menjadi senyap kembali. Kumpulkan cincin penyimpanan serta perkuat mantra formasi, karena sebentar lagi pasukan dari klan Ma akan menyusul. Li Mubai memberi arahan. Di benteng klan Ma, Ma Chung yang masih berdiri di atas benteng klan, kini mulai terlihat gelisah. Patriark, sepertinya ada yang tidak beres, mengapa mereka begitu lama kembali? Ucap Ma Chen terlihat khawatir. Susul mereka. Sus, sus. 10 kultivator tingkat dewa melesat meninggalkan benteng klan. Di hutan tempat pertahanan klan Li, kalian para murid tingkat pertapa, hingga spiritual, pergi dan kembali ke klan sekarang juga. Aku rasa keberadaan kalian hanya akan mempersulit pertempuran yang akan terjadi, ucap Li Mubai tegas. Sekarang, ucap tetua Limong tegas. Tuan muda, mengapa sebelumnya Anda membawa kami, lalu sekarang menyuruh kami pulang? Aku berubah pikiran. Aku tidak ingin kalian mati sia-sia. Jika kita sama-sama mati di sini, maka tidak akan ada yang dapat melanjutkan klan. Jika kami mati dan tidak kembali, susun kekuatan dan lakukan pembalasan, ucap Li Mubai tegas. Dengan segera 1.500-an orang murid yang terdiri dari tingkat pertapa hingga tingkat spiritual bergegas meninggalkan tempat itu. Li Mubai mengarahkan pandangannya pada 300 ranah dewa tingkat dasar hingga tingkat tinggi. 10 di antara mereka merupakan kultivator dewa tingkat bumi dasar. Tuan muda, apakah kita? Tetua Limong, kita tidak memiliki pilihan lagi, karena kita telah datang, maka kita harus bertempur. Kita harus menunjukkan kehormatan kita, bahwa klan Li bukanlah klan kecil yang mudah ditindas dan diinjak-injak. Baik, bersiaplah. Limong lalu mengatur barisan. Baru saja Li Mubai selesai berbicara, dari arah utara melesat 10 aura ranah tingkat dewa ke arah mereka. Mereka datang, aktifkan mantra formasi. Wum, udara bergetar. 10 ranah tingkat dewa yang berasal dari klan Ma, mereka terperangkap di tengah mantra formasi tersebut. Serang, buom, buom. Ledakan-ledakan dahsyat bergema. Ledakan dahsyat dari serangan para tingkat dewa dari klan Li bergema hingga sampai ke benteng klan Ma. Di dalam mantra formasi, dalam waktu singkat, 10 kultivator tingkat dewa yang terperangkap itu tewas. Di benteng klan Ma, wajah Ma Chung kini berubah merah padam. Dia akhirnya menyadari kesalahannya, bahwa dirinya telah tertipu.
Sudah dapat dipastikan bahwa para murid yang telah pergi mengejar murid-murid dari klan Li sebelumnya tidak ada yang selamat. Klan Li benar-benar licik. Aku perintahkan para kultivator tingkat dewa, cepat bergerak. Teriak Patriark Macung memberi perintah. 700 pasukan ranah tingkat dewa yang terdiri dari ranah dewa tingkat dasar, hingga ranah dewa tingkat tinggi, bahkan 60 orang di antara mereka merupakan para kultivator dewa bumi bergerak ke arah markas pertahanan klan Li. Wung, langit di sekitar klan Ma bergetar dengan keras. Dalam waktu singkat, pasukan dari klan Ma tiba di tempat pertahanan klan Li. Limong Bangsaat, kau dengan licik telah menipuku. Kali ini jangan pernah berharap untuk dapat kembali. Teriak Patriark Macung dengan sangat marah. Hahaha, Macung yang tolol, itu salahmu karena tidak dapat berpikir dengan jernih. Jawab Limong sambil tertawa puas. Limong, hari ini adalah akhir dari kisah kalian. Katakan sesuatu sebelum kami menghapus kehidupan kalian. Ucap sang patriark. Tiba-tiba dari jauh sebuah suara menyahut. Macung, di atas langit ada langit, klan kecil seperti kalian ini begitu arogan ingin menghapus klan kecil lainnya. Ucap suara tersebut menggema. Sus, sesosok pemuda dengan aura pedang yang mengerikan muncul di tempat itu. Saudara, itu Anda, ucap Li Mubai senang. Kekhawatiran dalam dirinya kini sedikit mereda, karena dia yakin bahwa kultivator pedang yang telah menolong mereka sebelumnya merupakan seorang yang memiliki latar belakang yang hebat. Saudara Li Mubai, maaf datang terlambat. Wajah Macing dan para tetua yang telah bertempur melawan Zilong sebelumnya merasa sangat kesal. Patriark, itu dia orang yang selalu ikut campur dan mengatakan bahwa Liong Si akan mendatangi klan Ma, ucap Macing sambil menunjuk ke arah Zilong dengan wajah masam. Pemuda tengik, mengapa kau selalu ikut campur? Tanya Macung dengan wajah memerah. Oh, jika boleh aku tahu, dengan siapakah aku berbicara? Tanya Zilong santai sambil menatap Macung sambil tersenyum kecil. Lancang, tunjukkan hormatmu pada Patriark klan Ma. Seorang tetua menjawab dengan kesal. Oh, Anda Patriark klan Ma. Kata-kata Anda tidak ubahnya seperti Makong yang telah mati itu, ucap Zilong dengan nada mengejek. Keparat, kau sungguh mencari mati, teriak Macing kasar. Mencari mati, kalian yang ingin mencari mati. Sekarang berlutut, teriak Zilong lantang. Duk, jantung semua orang berdetak dengan kencang. Tuan Muda Mubai, siapa kultivator pedang ini sebenarnya? Tanya Limong penasaran. Tetua, aku juga tidak tahu, jawab Li Mubai sambil menggelengkan kepalanya. Cepat berlutut sekarang, suara lantang Zilong sekali lagi bergema. Wung, buom, ledakan aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Macung bersama 700 orang kultivator tingkat dewa yang ada bersamanya. Kemarahan terlihat di wajah mereka. Hei Kacung, maaf maksudku Macung, jangan bertindak gegabah dan mengandalkan kekuatan kalian yang tidak seberapa ini. Apakah kalian ingin tahu bagaimana Makong mati sebelumnya? Itu karena dia bertindak gegabah sama seperti yang akan kalian lakukan saat ini, ucap Zilong dengan santai. Di pihak klan Li, Li Mubai beserta 300 murid klan Li hanya bisa dibuat terbengong dengan tindakan Zilong yang begitu santai dan tenang. Keparat, siapa kau sebenarnya? Tanya Macung dengan wajah yang memerah seperti tomat dengan kilatan kemarahan di matanya. Macung, aku paling tidak suka melihat tatapan seperti itu dan jangan menyesal telah menunjukkannya di hadapanku. Suara Zilong meninggi. Macung yang melihat tindakan santai dan tenang Zilong menjadi sedikit ciut. Pertama, aku ingin mengatakan bahwa orang-orang dari klan Ma adalah orang-orang bodoh yang sombong. Kalian telah merasa memiliki kekuatan lalu begitu berani menyinggung semua orang, bahkan telah menyinggung seorang Liong Si. Selain itu, kebodohan kalian adalah membela kematian Makong yang memang pantas terbunuh dalam pertempuran yang adil, dan kalian semakin tolol karena menyinggung klan Li yang bahkan tidak bersalah sama sekali. Ucap Zilong. Semua orang di tempat itu terdiam dan menatap Zilong dengan penasaran.
Yang membuat mereka begitu penasaran adalah identitas latar belakang Liongxi yang disebut-sebut oleh Zilong tersebut. Bocah keparat, katakan padaku siapa bajingan Liongxi itu sebenarnya. Ho, Ma Chung Kacung, Anda begitu lancang menyebutkan nama Liongxi dengan sembarangan. Karena kamu begitu ingin tahu latar belakangnya, maka aku akan mengatakannya. Semua orang di tempat itu benar-benar terdiam dan mereka menajamkan pendengarannya untuk mengetahui siapa Liongxi itu sebenarnya. Pertama, aku ingin memberitahukan bahwa aku adalah tangan kanannya. 2. Kedatanganku kemari adalah untuk menghentikan pertempuran ini dan menyampaikan pesannya. Aku mendapat perintah untuk menghukum mereka yang telah menyerangnya, orang-orang dari klan Li yang ada di Gunung Makam Pedang sebelumnya. Hais, kamu begitu bertele-tele. Apakah kau ingin menipu kami? Ucap patriark. Ma Chung Kacung, tunjukkan sikapmu sebagai seorang patriark. Zilong lalu mengeluarkan lencana emas kekaisaran Wei dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Berlutut. Tiba-tiba semua orang yang berada di tempat itu lalu berlutut, bahkan mereka yang saat itu masih terbang di atas langit juga turun ke tanah dan berlutut, termasuk Ma Chung serta orang-orang dari klan Li. Mereka begitu terkejut saat melihat lencana emas kekaisaran itu. Ma Chung, katakan sesuatu sebelum aku mengatakan sesuatu padamu. Yang mulia, mohon pengampunanmu atas kelancangan dan kejahatan yang telah kami lakukan, ucap Ma Chung dengan wajah pucat pasi. Saudara Li Mubai, katakan sesuatu. Yang mulia, kami juga mohon pengampunanmu atas kelancangan dan kejahatan yang telah kami lakukan. Klan Ma, klan Li. Kalian berdua adalah dua klan aliran putih, tidak semestinya kalian berdua saling bertempur dan saling membunuh. Jika kalian saling membunuh, apa kontribusi kalian untuk menjaga kekaisaran ini? Zilong mengitari pandangannya dan menatap semua orang dengan tajam. Ma Chung, Ma Kong dan orang-orang kalian telah menyinggung pemilik lencana emas ini. Sesuai dengan titahnya aku telah menyampaikan hal itu sebelumnya, dan aku ingin kamu melakukannya. Ucap Zilong lantang. Yang mulia, hamba, ucap Ma Chung sambil menundukkan kepalanya. Ma Chung, apakah kalian tidak berpikir dengan kemurahannya yang masih membiarkan kalian masih ada hingga saat ini? Jika dia yang datang, aku yakin klan Ma sudah tidak akan ada lagi, ucap Zilong dengan nada keras. Ma Chung menegang, dirinya bahkan benar-benar tidak menyadari hal itu. Baik yang mulia, ucap Ma Chung terbata-bata. Ma Chung lalu memanggil Ma Ching beserta 20 murid yang kembali dari Gunung Makam Pedang. Kalian tenanglah, hukuman ini tidaklah berat, tetapi sebagai bentuk peringatan atas kejahatan yang telah kalian lakukan. Pertama, potong kelingking kanan kalian, ucap Zilong lantang. Ma Ching beserta para murid itu lalu memotong kelingking kanannya. Kedua, minta maaf pada orang-orang dari klan Li. Dengan segera Ma Ching lalu mengambil sikap dan memimpin para murid klan Ma berlutut dan meminta maaf pada orang-orang dari klan Li. Baik, sekarang untuk klan Li. Tiba-tiba wajah Li Mubai dan semua orang menegang. Yang mulia, kata-kata Li Mubai tercekat saat Zilong mengangkat tangannya. Klan Li, kalian telah melakukan hal yang benar, yaitu dengan membela kehormatan kalian, tetapi kalian telah membinasakan banyak orang dari klan Ma. Aku hanya ingin kalian memberikan kompensasi yang pantas. Apakah kalian sanggup? Wajah tegang orang-orang dari klan Li sedikit mencair. Yang mulia, kami sanggup, jawab Li Mubai tegas. Baik, lakukan sekarang. Dengan segera Li Mubai lalu meminta pada semua murid klan Li untuk mengumpulkan cincin penyimpanan mereka dan memberikannya pada Ma Chung. Ma Chung, terimalah. Baik yang mulia, ucapnya sambil menerima cincin penyimpanan yang diberikan oleh Li Mubai. Baik, aku tahu kalian sama-sama mengalami kerugian yang besar dalam pertempuran ini, dan itu akibat kebodohan kalian berdua yang tidak dapat menahan diri. Klan Li, klan Ma, tingkatkan kekuatan kalian untuk memberi berkontribusi dan melindungi kekaisaran Wei. Ingat, aku tidak ingin mendengar adanya perselisihan antar kalian berdua. Jika sampai terdengar di telinga yang mulia Liongxi, aku tidak yakin dia akan memberikan kesempatan kedua pada kalian. Tampak keengganan di wajah Ma Chung yang begitu dirugikan dalam pertempuran tersebut,
Tetapi dirinya tidak memiliki pilihan selain menyanggupi permintaan yang diajukan oleh Liong Xi melalui perantaraan Zilong yang nyamar. Jika saja semua orang di tempat itu tahu bahwa Liong Xi adalah Zilong yang menyamar saat ini, mungkin mereka akan muntah darah. Apakah kalian menyanggupinya? Yang mulia, kami berjanji, ucap semua orang dengan tegas. Baik, karena kalian telah berjanji, maka tidak ada lagi yang perlu aku sampaikan. Sekarang kembalilah ke klan kalian masing-masing. Baik yang mulia. Zilong setelah berkata-kata lalu meninggalkan tempat itu dan lenyap dari pandangan semua orang. Sebelum pergi, Limong dan Ma Chung saling bertatapan. Patriark Ma Chung, jangan lupa dengan perintah yang disampaikan oleh tangan kanan yang mulia Liong Xi. Ucap Li Mubai sedikit menyeringai. Li Mubai, aku tidak ingin bertemu kalian dengan cara seperti ini lagi. Baik, Patriark Ma Chung, kami undur diri. Li Mubai lalu bergerak meninggalkan tempat itu lalu diikuti oleh para murid klan lainnya. Ma Chung juga bergerak dan kembali ke klan bersama ke-700 murid klan, sehingga tempat itu menjadi benar-benar sunyi dan lengang. Di hutan lebat, Zilong lalu mengubah diri dengan menggunakan jubah rubah perak lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota Wuki untuk menuju penginapan. Sepanjang jalan, Zilong terus tersenyum-senyum. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana jika orang-orang dari klan Li dan klan Ma mengetahui identitasnya sebagai Liong Xi dan kultivator pedang. Perjalananku ke dunia makam pedang tidak sia-sia, bahkan aku telah memiliki jubah rubah perak yang sangat luar biasa ini, batinnya senang. Zilong terus bergerak untuk tiba segera mungkin di penginapan. Di penginapan, Yong Jun terus berlatih bersama King Fang dan King Junda, hingga menghancurkan benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Jun pelan-pelan, kita bisa merobohkan bangunan ini, ucap King Fang sambil terus-menerus dengan sabar mengajarkan teknik perubahan petir pada Yong Jun. Paman Fang, Paman Junda, tenang saja, ruangan ini telah dilindungi oleh mantra formasi tingkat tinggi yang diciptakan oleh ayahku. Paman tahu, tapi kamu latihannya pelan-pelan saja, ucap King Junda sambil meringis menahan sengatan petir berwarna emas yang terus dilancarkan oleh Yong Jun. Hais, mengapa Zilong lama sekali, ucap King Fang dan King Junda bersamaan. Mereka berdua begitu kesal karena harus menjadi bahan latihan dan pusat serangan yang dilancarkan oleh Yong Jun. Walaupun sama-sama kultivator petir, ada perbedaan kekuatan dan karakter unik petir yang dimiliki oleh Yong Jun, sehingga mereka berdua begitu kerepotan. Ayah dan anak, sama-sama mengerikan, ucap King Fang berbicara dengan King Junda melalui telepati. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.